Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan saat ini. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami semua yang mendengarkan agar kami diberikan hati yang bijaksana untuk taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama pada hari ini kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesudahan segala sesuatu berbicara tentang kesudahan kehidupan manusia atau kehidupan bumi dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ya, bicara yang lebih singkat lagi, manusia juga jaraknya antara maut hanya satu langkah menurut firman Tuhan, sehingga kesudahan kehidupan manusia juga hanya singkat sekali. Hidup kita seperti uap, sebentar saja habis. Karena itu Rasul Petrus mengajarkan, ya, karena segala sesuatu ini sudah sangat dekat, maka kita perlu menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami musim pandemi COVID-19. Akhirnya membuat kita menguasai diri kita, ya, yang tadinya biasa kita tur ke beberapa kota negara, ya, kita berkumpul bersama rekan-rekan teman-teman dengan begitu bebas dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini kita harus menahan diri, menguasai diri kita untuk apa? Untuk bertahan di dalam rumah, untuk tidak berkeluar, tidak bertamasya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita menguasai diri kita. Tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi. Tapi Rasul Petrus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Untuk apa? Supaya kita dapat berdoa. Kenapa doa begitu penting? Kenapa sampai harus kita menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa? Kenapa begitu penting? Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus, saudara perhatikan, ya, waktu memulai pelayanannya, dia mulai dengan doa, saudara. 40 hari, 40 malam dia doa puasa, saudara. Waktu dia mulai memilih rasul-rasul, memilih murid-murid yang akan menjadi muridnya dia. Kita melihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 12-15. Yesus dalam mengambil satu keputusan untuk memilih murid-murid. Ini satu keputusan yang sangat penting. Semalam-malaman dia menganggap doa itu lebih penting daripada jam istirahat, jam tidurnya, saudara. Dalam pelayanannya, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 15-16, ya, sesibuk pelayanannya, ketenarannya mulai dahsyat, tapi dia lebih memilih untuk apa? Menyingkir dari jam-jam pelayanan. Untuk apa? Berdoa di sana. Dalam Markus pasal 1 ayat 35, kita melihat sepanjang hari Tuhan Yesus dari pagi melayani firman Tuhan, berkhotbah, melayani orang gila, melayani orang sakit, sampai tengah malam dibawa orang-orang untuk bertemu Yesus, untuk dapat pelayanan dari Yesus. Pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus pergi keluar dan berdoa, saudara. Sangat penting doa. Dan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Kita melihat itu di dalam khotbah di bukit. Mari sama-sama kita belajar ini supaya kita bisa sinkronkan. Kenapa Rasul Petrus mengajarkan kuasai dirimu supaya kamu bisa berdoa. Dan kita relevansikan dengan doa, prinsip-prinsip doa yang Yesus ajarkan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9-13, ini adalah khotbah di bukit, ya, Yesus mengajar tentang doa, ya, yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Doa ini menjadi doa hari-hari ini. Umat-umat Kristen banyak menjadikan doa ini menjadi doa rutinitas atau doa kebiasaan atau doa ayat hafalan, saudara, atau mungkin doa-doa lainnya. Tetapi hari ini kita belajar sama-sama bahwa doa ini adalah doa yang Yesus ajarkan sebagai prinsip-prinsip utama dalam orang-orang atau pengikut-pengikut Tuhan untuk berdoa, ya. Karena kalau kita hanya berdoa dengan cara seperti ini, banyak doa-doa yang tidak kita sampaikan. Mungkin kita tidak bisa doa untuk penginjilan, doa untuk pelayanan dan lain sebagainya, karena doa Bapa kami tidak mencakup hal yang demikian. Karena itu mari kita belajar melihat prinsip yang Yesus ajarkan dalam berdoa, sehingga kita relevansikan dengan apa yang dimaksud dengan Petrus. Kenapa kita harus kuasai diri kita untuk berdoa? Yang pertama, saudara, kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah saudara-saudara, saudara melihat bahwa tujuan pertama Allah ciptakan manusia, salah satunya adalah supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah. Dan waktu kita berdoa, itu membuat koneksi terhubung kembali antara kita dan Bapa. Kita memanggil Bapa kami yang ada di dalam surga, saudara. Bagaimana kehidupan Anda hari-hari ini, saudara? Bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan hari-hari ini? Masihkah Anda terkoneksi dengan Tuhan lewat doa, saudara? Yang kedua, saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Kita melihat di sini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara lihat, kalau kita membaca ayat ini dari ayat 9 sampai 13, kita melihat ada 6 permintaan di situ. Tetapi 3 permintaan yang utama di situ dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bicara tentang Allah, Allah dan Allah. 3 kali tentang kehendak Allah. Sehingga ada hal yang penting yang bisa kita pelajari di sini. Berdoa adalah melibatkan tentang kepentingan Allah itu sendiri, kepentingan kerajaan Allah. Saudara, bagaimana dengan doa-doa kita hari-hari ini? Saudara, apakah engkau masih berdoa tentang Tuhan, gereja kami sedang membutuhkan alat-alat perkakas-perkakas rumah Tuhan untuk digunakan? Masihkah Anda mungkin bantu dalam doa hal ini? Mungkin saudara-saudara Anda komplain, hamba Tuhan kok pendeta khotbahnya kok itu-itu saja. Apakah Anda pernah berdoa untuk hamba Tuhan tersebut? Untuk Tuhan memberikan dia hikmat, urapan, dan lain-lain sebagainya. Apakah Anda pernah berdoa supaya jiwa-jiwa dimenangkan, saudara? Di sini kita punya program growing class, pemuritan, ada mentor-mentor yang sedang mendidik, ada jiwa-jiwa yang sedang dididik. Apa Anda pernah berdoa atas nama-nama tersebut? Ada doa-doa di dalam jemaat, saudara, sedang membutuhkan keluarganya diselamatkan Tuhan. Apakah Anda pernah berdoa untuk hal ini, saudara? Apa yang Anda doakan hari-hari ini, saudara? Apakah itu adalah kepentingan-kepentingan Anda sendiri? Apakah Anda juga mau tahu tentang kepentingan Allah? Karena 3 kepentingan utama yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami itu adalah tentang kepentingan Allah, kepentingan surgawi, saudara. Yang ketiga, saudara, kita lihat Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita melihat di sini ada 3 permintaan selanjutnya, saudara. Kata ini disebutkan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga adalah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Saudara perhatikan di sini. Di sini tidak berkata tentang aku dan aku, tetapi tentang kami, dan kami. Apa yang kita bisa pelajari bahwa kita harus berdoa dengan tidak egois. Terkadang kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya begini, Tuhan saya membutuhkan ini, saya begini, saya butuhkan ini, saya butuhkan. Tapi kita lupa, kita, ya, ada orang-orang lain yang perlu kita doakan, saudara. Orang-orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan keterikatan dosa. Ya, di jam 2 puasa kita di post di dalam grup, saudara perhatikan, ada berbagai doa tentang kita, saudara. Apakah itu juga menjadi doa Anda saat ini? Atau Anda terus berdoa untuk seluruhnya tentang Anda, saudara? Pelajaran selanjutnya yang bisa kita lihat di sini, saudara, 3 permintaan tersebut yang baru saja saya sampaikan tadi. Saudara perhatikan, 3 permintaan itu adalah permintaan yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, saudara. Yang pertama, saudara, berikanlah pada hari ini kami makanan kami secukupnya. Itu memang menjadi kebutuhan kita, makanan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu juga menjadi kebutuhan rohani kita. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu juga menjadi kebutuhan kita untuk tidak jatuh dalam dosa, saudara. Karena itu apa yang menjadi doa kita hari-hari ini haruslah menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Jangan untuk sesuatu yang memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Meminta sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak menjadi kebutuhan, tapi keinginan-keinginan kita yang kita puaskan terus.
Dan saudara perhatikan, 3 permintaan tersebut juga adalah permintaan, kalau saudara perhatikan, yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu permintaan jasmani ya, untuk tubuh kita. Tetapi 2 permintaan selanjutnya itu tidak mengenai tubuh kita. Coba saudara perhatikan, ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? Ada 2 hal yang permintaannya adalah permintaan rohani, saudara. Minta pengampunan dosa dan minta Tuhan supaya melepaskan kita daripada pencobaan itu sendiri. Lebih banyak 2 permintaan selanjutnya adalah permintaan yang untuk rohani kita, roh kita, bukan untuk kedagingan kita, saudara. Mari kita cek doa-doa kita selama ini, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, saudara, Tuhan penuhi kebutuhan saya, Tuhan tolong studi saya, Tuhan tolong bisnis saya, Tuhan begini Tuhan. Kita lupa kadang-kadang untuk hal-hal yang lebih rohani, saudara. Tuhan tolong emosi saya, Tuhan. Kesabaran saya, Tuhan. Tuhan tolong saya bisa mengampuni orang lain, Tuhan. Kita lupa dengan hal-hal yang demikian, saudara. Tolong berikan saya hati yang murah hati, Tuhan. Penuh belas kasihan, Tuhan. Kita lupa dengan hal yang demikian, saudara. Saudara, satu tokoh di Alkitab, Salomo, pernah berdoa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu pernyataan, apa yang kau inginkan? Saudara perhatikan, kalau saya dan saudara diperhadapkan yang demikian, saya yakin mungkin kita akan meminta sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi belajar dari Salomo, dia meminta satu, Tuhan berikan saya hikmat. Karena dia tahu Musa sangat susah sekali memimpin bangsa Israel. Begitu banyak, karena dia seorang pemimpin, seorang raja, dia minta Tuhan, berikan saya karunia untuk mendapat hikmat memimpin bangsa yang besar ini. Saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan bukan hanya memberikan kebutuhan rohaninya, tapi Tuhan cukupkan segalanya. Kekayaan, kehormatan, nama baik, Tuhan berikan semuanya. Karena apa? Mendahulukan dulu kepentingan roh. Kita hari-hari ini terlalu banyak yang kita minta untuk hanya kepentingan pribadi kita. Namun kita lupa kepentingan kerajaan Allah, kepentingan yang lebih dalam, yaitu kepentingan roh kita sendiri, saudara. Matius 6 ayat 33, dahulukan dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita, karena segala sesuatu kesudahannya sudah dekat, ya, maupun kesudahan dunia, bumi, dan seluruh isinya. Tetapi juga manusia yang mungkin hidup kita hanya sementara saja, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri itu apa? Supaya kita berdoa. Kenapa berdoa, saudara? Supaya kita kembali menghubungkan kita, mengkoneksikan kita kepada Allah itu sendiri, saudara. Yang kedua, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, kita mulai mengerti apa yang maunya Tuhan, saudara. Dan ketiga, kita diajarkan melalui berdoa, supaya kita juga mengasihi orang lain, mempedulikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, saudara, doa membuat kita mengerti hidup itu sesungguhnya kita tidak egois, kita tidak memuaskan keinginan daging kita, ya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Deeper, ya, semenjak berdiri sampai hari ini kita membuat jam doa puasa setiap hari Jumat, saudara. Dari jam 4 pagi sampai jam 3 petang. Dan waktu kita mendapatkan satu ruko untuk membuat kegiatan di tempat ini, di ruko yang baru. Saudara, kita membuat jam doa, saudara. Siapa yang mau ambil jam doa dari pagi jam 4 subuh sampai jam 3 petang, saudara silakan isi. Saudara, hari-hari ini mungkin sebagian jemaat sudah mengambil jam-jam ini, ya, datang ke gereja, ambil waktu setengah jam, ada yang 1 jam untuk berdoa. Apa yang didoakan, itu pokok-pokok doanya ada di dalam grup jemaat. Anda lihat di situ, apakah benar itu adalah doa-doa juga yang diajarkan dalam doa Bapa kami, saudara. Tentang kerajaan Allah, tentang kepentingan orang lain, tentang kebutuhan Anda, ya. Tidak egois dan lain sebagainya, saudara. Saya mendorong, bahkan saya menantang umat-umat Tuhan khususnya yang saya layani di Perbatam. Maukah engkau mengambil langkah untuk menguasai dirimu, menguasai diri saya juga, saudara. Untuk lebih, saudara, ambil jam-jam doa pribadi, saudara. Ambil jam doa, saudara. Maupun Anda di rumah. Dan juga saya mendorong jika Anda punya waktu, ya, mungkin Anda bekerja, Anda bisa jam
break time Anda jam berapa? Mungkin ada dari, kalau hari Jumat biasanya dari jam 11 sampai jam 1, atau dari jam 12 sampai jam 2. Ada begitu banyak kosong. Kenapa tidak Anda memberikan 15 menit, setengah jam, 30 menit, datang di kaki Tuhan untuk berdoa, doa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menangis untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berdoa mencari kehendak-kehendak Tuhan. Saya mendorong Anda, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mari ambil waktu ini. Saya berdoa di minggu-minggu selanjutnya. Ada begitu banyak tetesan-tetesan air mata yang memikirkan tentang kerajaan Allah, memikirkan orang lain, duduk di kaki Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menguasai diri kami, Roh Kudus, agar kami memiliki waktu yang lebih intens bersama Tuhan. Di waktu itu Tuhan, kami terkoneksi, langsung berhubungan dengan Tuhan. Di waktu-waktu itu kami percaya juga kami akan mengerti kehendak Tuhan. Dan kami diajarkan Tuhan untuk juga mengerti, mengasihi orang lain dalam kehidupan kami. Kami tidak memuaskan keinginan daging kami, egois kami, tapi kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, umat-umat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai merata Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.